Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'du. Ikhwani fiddin al-ahibba azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kembali kita dapat berkumpul untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilm. Kembali bersama-sama kita mengkaji dan mempelajari al-huda, petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Oleh karenanya, atas nikmat kesempatan untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, wajib atas kita bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang telah istiqomah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin al-ahibba azani Allah wa iyyakum. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sebenarnya tidak asing bagi kita. Satu tema yang sudah tidak asing bagi kita ya. Banyak di kajian-kajian dibahas tema ini, yaitu tentang hakikat sombong
dan juga bahaya dari sombong itu. Ya, ikhwani fiddin alhamdulillah wa iyyakum, sebagai agama yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan, Islam telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang penuh dengan kesempurnaan tanpa celah. Perintah dan larangan sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sebagaimana yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak aw salihal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk kemudian disempurnakan dengan syariat yang telah diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah merupakan syariat Islam yang penuh dengan kesempurnaan itu sendiri. Nah, di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah adanya larangan untuk berbuat sombong. Sombong ini sendiri adalah bagian dari akhlak yang tercela, yang dilarang di dalam Islam. Oleh karenanya, sikap sombong sangat terlarang untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan, ya, dan menjadi karakter seorang muslim. Dengan penihilan atau pelarangan sifat sombong ini, maka akhlak manusia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itulah akhlak manusia disempurnakan. Ini salah satunya. Oleh karenanya, terkait dengan larangan dan celaan terhadap sikap sombong ini, ada beberapa dalil di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita simak, sehingga ini menjadi perhatian bersama bagi kita semua agar kita menjauhi akhlak tercela ini. Di dalam surat Luqman ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, karena congkak, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi itu dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya tidak menyukai berarti Allah Subhanahu wa taala membenci, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 23, Allah Subhanahu wa taala pun juga menegaskan di akhir ayat ini, innahu la yuhibbu al-mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak menyukai orang-orang yang mustakbirin, yaitu yang menyombongkan diri. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Harithah bin Wahab al-Khuzai, dia berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Qalu bala. Qal kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah kalian aku informasikan tentang penduduk neraka? Maka para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah. Ahli neraka itu atau penduduk neraka itu mereka semua adalah orang-orang yang memiliki karakter
utullin, keras lagi kasar, jawadhin, tamak lagi rakus, mustakbir, dan takabur. Itu karakter ahli neraka yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini, ketika karakter-karakter ini menjadi bagian dari sifat yang melekat pada ahli nar, maka kita sebagai seorang muslim yang mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala harus menjauhi sikap-sikap ini, karena ini adalah merupakan karakter atau sifat-sifat yang tidak melekat pada ahlul jannah, tetapi melekat pada ahlun nar. Demikian disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai, sombongan itu adalah selendangku, wal 'azamatu izari, dan kemuliaan itu adalah pakaianku. Man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam, barang siapa yang mengambilnya dariku salah satu dari dua tadi, sifat yang mutlak melekat bagi Allah, dan ini adalah kekhususan ilahiyah, ya, maka aku akan azab dia di jahannam. Artinya hak yang dapat memiliki hak sombong dan memiliki kemuliaan mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh direbut oleh seorang hamba. Sedikit pun tidak boleh direbut, karena ini adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Rabb, ya, yang sangat pantas disandang olehnya. Makanya dia menjadikan al-kibriya, kesombongan itu adalah selendangnya, karena memang dia pantas sombong. Kenapa dia pantas sombong? Dia yang memiliki semuanya. Dia yang memiliki semuanya. Makhluk tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya pun dimiliki olehnya. Jadi tidak pantas kesombongan itu disandang oleh makhluk, sebesar apapun kesombongan itu. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk sombong. Dia sang pencipta, pemilik segala sesuatu, dia yang menetapkan segala sesuatunya berdasarkan kemauan dia. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang dia mau, gitu ya. Maka dia pantas sombong atas hal-hal yang memang itu menjadi sifat-sifat yang melekat padanya. Dia dapat membanggakan dirinya di hadapan makhluk-makhluknya yang hina, yang dhaif, yang lemah, ya, yang miskin, yang perlu dikasihani, karena tidak memiliki apapun, tidak punya modal kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dari apa yang dia punya kepada makhluknya. Nah, sehingga ya, ketika karakter atau sifat ini diambil oleh makhluk, itu adalah merupakan bagian dari hal yang tak pantas sama sekali untuk diambil, karena makhluk nggak punya apa-apa. Pada hakikatnya nggak ada yang bisa disombongkan dari makhluk. Apa yang kemudian dia miliki berupa ilmu pengetahuan, harta yang melimpah, apalagi yang bisa dibanggakan biasanya dia unsur-unsur duniawi, ya, itu pada hakikatnya bukan punya dia, itu punya Allah yang dititipkan kepadanya. Ya, jadi tak ada yang pantas kemudian untuk disombongkan seorang makhluk, ya, menjadi bagian dari karakternya. Oleh karenanya, ini adalah larangan yang sangat keras yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis, karena pun ancamannya sangat besar. Dan kemudian al-kibru, ya, atau kesombongan itu juga merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Ada yang berpendapat, para ulama sebagian, dosa pertama yang dilakukan oleh iblis adalah kesombongan. Ada yang berpendapat hasad. Tapi itu dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Ada unsur hasad, ya, ketika iblis menentang
perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada unsur kesombongan di situ. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam suratul Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah sangat jelas menjelaskan tentang sebab kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Kenapa dia nggak mau? Allah menjelaskan aba, dia enggan, menolak ya perintah karena istakbaro, takabur, ya, sombong. Dan oleh karenanya wakana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Imam Qatadah ketika mengomentari ayat ini sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Imam Qatadah mengatakan iblis itu hasad kepada Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, saya diciptakan dari apa? Dari api. Ana khairum minhu khalaqtani min nar, sementara Adam diciptakan dari tanah. Wa khalaqtahu min tin. Ya. Di sini ada dengan argumentasi ini menunjukkan adanya hasad di dalam jiwa iblis. Nah, kemudian kesombongan inilah, kata Imam Qatadah, ya, dosa pertama kali yang terjadi yang dilakukan oleh iblis. Iblis sombong tak mau sujud kepada Adam, dan itu ditegaskan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Nah, di sini syariat menjelaskan ya tentang hakikat kesombongan. Ya, hakikat kesombongan sebagaimana ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, Imam Muslim meriwayatkan ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qal innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji yang sangat kecil, ya. Ada seorang kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju yang bagus dan juga memakai sandal yang bagus dan yang semisalnya, ya. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, menyukai yang indah-indah. Artinya, seseorang yang menyukai memakai pakaian yang bagus, hukum asalnya itu boleh. Kalau, ya, catatannya tidak diiringi dengan kesombongan yang Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis ini juga, yaitu bentuknya dua, al-kibru. Adapun kesombongan itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran, ya, wa ghamtun nas, dan meremehkan serta merendahkan orang lain. Ya, bisa jadi sombong ketika seseorang dengan pakaian bagusnya, rumah mewahnya, mobil motor yang sangat mahal gitu ya, dengan itu dia hendak meremehkan atau merendahkan orang lain dengan membangga-banggakan diri apa yang dia dapatkan. Nah, ini yang dimaksud. Tetapi ketika dia memakai hal-hal tersebut yang indah-indah tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak termasuk dalam kategori ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, dia mengatakan bahwa hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka serta menolak kebenaran. Ya, sehingga ya kesombongan itu di dalam hadis ini dijelaskan ada dua bentuk. Yang pertama adalah sombong terhadap al-haq. Ya, sombong terhadap kebenaran. Yaitu dengan menolak atau tidak menerima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam Al-Qur'an
ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang disampaikan ayat kebenaran, disampaikan hadis-hadis ya tentang kebenaran, kemudian hatinya menolak itu dan bahkan sampai dibenarkan dengan lisannya dengan tidak mau kemudian menerima hal tersebut sebagai sebuah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka orang seperti ini masuk ke dalam kriteria sombong dalam hal menolak al-haq. Nah, inilah yang dilakukan oleh iblis, yang membuat kemudian dia menjadi kafir. Dan begitulah juga yang diikuti oleh orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka menolak sebagian ayat dan menerima sebagian ayat. Penolakan sebagian ayat ini ya tidak ditoleransi. Tetap mereka dikategorikan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang ditolak adalah sebagiannya dari Taurat yang diturunkan kepada mereka ataupun Injil. Ya, yang diturunkan kepada mereka, mereka menolak itu. Sebagian, tapi sebagian lagi diterima. Iya, tetap saja. Ya, mereka termasuk kelompok orang-orang yang kafir sebagaimana iblis ketika itu menolak dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 56 atau surat Al-Mu'min ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan, yang sampai pada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kesombongan yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Mintalah perlindungan kepada Allah, sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Nah, jadi orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di sini indikasinya bahwa argumentasi mereka itu didasari hanya karena alasan sombong. Jadi mereka debat. Debat itu artinya ada keinginan jiwa untuk menolak itu dengan satu argumentasi yang dianggap oleh orang mendebat itu argumentasi yang benar. Padahal ayat Allah sudah jelas. Ya, padahal ayat-ayat Allah sudah jelas akan kebenarannya. Nggak perlu didebat. Ketika sudah datang disampaikan yatlu, ya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin, konsekuensinya adalah sam'an wa ta'ah. Udah, bukan mendebat. Nah, mendebat ini adalah bagian dari sesuatu yang menunjukkan, sikap yang menunjukkan adanya sifat sombong di dalam jiwanya untuk menolak kebenaran. Ana khairum min. Itu adalah argumentasi yang dibangun oleh iblis dalam rangka mendebat perintah Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai?" Seharusnya kan ketika diperintah usjudu li Adam, udah sam'an wa ta'ah, sujud saja kan gitu, seperti malaikat, tapi dia tidak. Dia nggak mau sujud. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk bersujud?" Ana khairum min. Argumentasi dibangun, mendebat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia mengajari Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan. Seolah-olah dia berbicara kepada Allah, siapa sih Allah yang paling mulia? Saya yang engkau ciptakan dari api atau dia yang engkau ciptakan dari tanah? Padahal Allah Maha tahu mana yang paling mulia di antara dua makhluk tersebut. Gitu kan. Jadi di sini ya jelas bahwa orang-orang yang menolak kebenaran, apalagi sampai mendebat kebenaran, itu menunjukkan bahwa di dalam jiwanya ada kesombongan yang membuatnya terancam pada kekufuran akbar. Ya. Sehingga tidak pantas hal ini disandang atau dijadikan sebagai karakter dan sifat bagi seorang mukmin. Seorang mukmin ketika kebenaran itu datang, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam suratul Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah." Dan tidak patut, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun yang perempuan apabila Allah
dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan syariah, satu hukum tertentu, ayyakuna lahumul khiyarah, akan ada bagi mereka pilihan yang lain, seolah-olah pilihan itu lebih baik daripada apa yang Allah sudah tetapkan. Ya, nggak boleh ada pilihan lain kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Demikian. May ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan mengambil satu pilihan dari selain apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari syariatnya, maka orang tersebut telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas karena adanya penolakan, ya, milih alternatif yang itu bukan datang dari Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin, tidak memilih pilihan lain dari ketetapan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Bahkan dengan tegas Allah menyatakan dalam surat An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuk fi ma syajara bainahum." Ya, demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, ya, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa berat hati, ya, terhadap putusan yang kau berikan wahai Muhammad, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, taslim. Mereka apa? Beristislam dengan apa yang engkau telah tetapkan karena engkau memutuskan satu perkara berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Ya, jadi di sini jelas tidak dianggap beriman ketika kita menolak ketetapan Allah dan Rasulnya. Yang ada harusnya adalah taslim, ya, berserah diri. Demikianlah hakikat Islam. Nah, ini kesombongan jenis yang pertama. Adapun sombong jenis yang kedua, sebagaimana yang kebanyakan manusia pahami, yaitu adalah meremehkan dan merendahkan orang lain. Dari kesombongan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim." Cukuplah seorang itu dikatakan berbuat jahat jika ia menghina. Menghina berarti merendahkan. Karena ya, di dalam kalimat hinaan itu ada upaya perendahan terhadap orang yang dihinanya, objek yang dihina. Jadi cukuplah seorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim, padahal hakikatnya kedudukan mereka di sisi Allah itu sama. Yang membedakan kemuliaan di antara masing-masing muslim itu ketakwaannya. Ya, yang menilai ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala. Seberapa taat seorang itu melaksanakan perintah dan larangan, demikianlah leveling ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala meningkat. Ya, jadi kerendahan itu tidak dinilai dari sisi fisik zahir. Dalam arti hal-hal yang melekat pada keduniawiannya, kemanusiawiannya, dari sisi hartanya, fisik, bentuk tubuh, misalkan gitu ya. Kehinaan tidak dipandang dari itu, atau strata sosial, jabatan, ya. Jadi kehinaan tidak dipandang dari itu oleh syariat. Allah tidak memandang fisik kalian, ya, tidak memandang itu. Oleh karenanya tidak pantas bagi seorang muslim merendahkan, menghina dengan merendahkan orang lain karena sebab, ya, karena sebab sekali lagi fisiknya, hartanya dan seterusnya. Nah, maka ini juga adalah perbuatan kategori perbuatan sombong yang diharamkan, tetapi bentuk yang kedua ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Adapun kesombongan bentuk pertama, ya, ketika dilakukan atau dijadikan sebagai bagian dari karakter, ini dapat mengancam pelakunya keluar dari keimanan sebagaimana dilakukan iblis, orang-orang Yahudi, dan juga para orang-orang kufar dari para raja-raja yang terdahulu. Salah satunya adalah Fir'aun. Dan kemudian yang selanjutnya bahaya sifat sombong.
Ya, oleh karenanya atas bahaya-bahaya ini nanti kita perlu menjauhi sejauh-jauhnya sifat sombong ini. Yang pertama, ya bahwasanya sifat sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita singgung sebagian dari ayat di muqaddimah. Nah, kemudian yang menguatkan lagi adalah surat Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, artinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan mengabaikan orang-orang yang sombong itu di akhirat kelak, ya. Allah akan mengabaikan mereka di akhirat kelak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'usrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku sekalipun. Ya, sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap, ya, maaf, oh iya, ini ayatnya loncat ya, Anda bacakan. Ini adalah salah satu dari bahaya kesombongan di mana Allah akan menyesatkan dan menghinakan orang yang sombong. Ya. Surah Al-A'raf 146. Ya, kita lanjutkan. Sekalipun orang-orang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Ya. Jadi kesombongan orang yang sombong itu Allah akan sesatkan dan hinakan dia. Karena ketika kesombongan meliputi seseorang, ya, ketika dia hidup, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memalingkan dia dari kebenaran. Nggak akan dapat memahami bukti-bukti kekuasaan Allah, padahal bukti kekuasaan Allah itu sangat jelas sekali. Jadi cenderung Allah Subhanahu wa taala akan mencenderungi dia untuk ke jalan yang sesat, bahkan kekufuran. Nah, yang tadi bahwasannya kesombongan itu akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikannya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua kemudian dia berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Nah, ini salah satu dari orang-orang yang tidak akan dilirik, ya, atau diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berbuat sombong hatinya akan dikunci atau terkunci. Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat pintu manusia yang bersikap sombong sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 35. Ya. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu. Kadzalika yataba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka. Amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan juga kemurkaan orang-orang yang beriman terhadap mereka. Demikianlah Allah mengunci mati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dan yang kelima, orang yang sombong, ya, akan dijadikan sebagai pengikut iblis, karena memang, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 34 bahwa sifat dosa kesombongan itu pertama kali dilakukan oleh iblis. Maka orang-orang yang kemudian mengambil ini sebagai bagian dari karakternya, yaitu sombong dalam arti menolak kebenaran, maka dia adalah pengikut iblis itu sendiri. Ya.
secara tidak langsung atau sadar atau tidak sadar dia telah mengikuti jejak langkah iblis, di mana dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan terakhir, ya, bahaya dari kesombongan yang harus kita waspadai, orang-orang yang berbuat sombong, dia akan Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai penghuni neraka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, qalu bala, qal kullu utullin jawadhin mustakbir. Ya, maukah kalian aku beritahu tentang penduduk neraka? Kata Rasulullah SAW, mereka semua adalah orang yang keras, lagi kasar, tamak, lagi rakus, dan juga orang-orang yang takabur. Orang-orang yang takabur, yaitu orang-orang yang sombong. Jadi ikhwani fiddin al-ahibba azanillahu wa iyyakum, dari sini, dari hakikat kesombongan dan juga bahaya yang telah kita bahas bersama-sama kesempatan kali ini, maka hendaknya bagi seorang muslim, wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi sifat sombong ini dalam dua bentuk tersebut. Baik itu sifat sombong untuk menolak kebenaran atau dalam arti menolak kebenaran, atau sombong dalam arti merendahkan dan meremehkan orang lain, karena ini adalah sifat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya, ya, ketika melakukan kesombongan atau menolak kebenaran terancam dengan kekufuran dan pada akhirnya meninggal sebelum bertobat, dia akan terancam dengan kekal di neraka selama-lamanya. Adapun ketika dia pun meremehkan orang lain, ya, dengan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, ini pun juga terancam dengan dosa besar yang ketika tidak bertobat sebelum meninggalnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya dan dia harus kemudian masuk dulu ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya banyak-banyaklah berdoa, ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat yang sangat buruk ini, sifat sombong, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menata hati kita, menjaga hati kita dari sifat yang buruk ini. Itu saja mungkin apa yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita sudah pelajari bersama. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.